amal ibadah kita hari ini dan seterusnya jauh lebih baik daripada hari yang sudah-sudah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga selalu kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan tentunya kepada kita para pengikutnya yang taat melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Jamaah rahmati Allah, sebelum saya melanjutkan tentang masalah sholat, terlebih dahulu marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk para donatur kita yang memberikan air dan juga yang membersihkan lingkungan masjid kita, terutama bagian AC dan sebagainya. Mudah-mudahan semua amal baik ibadahnya terima Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan keluarganya semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bi barakatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala terutama untuk anak-anak didik kita. Mudah-mudahan mereka kelak akan menjadikan kita, menggantikan kita. Allah jadikan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang berguna bukan hanya untuk kedua orang tuanya saja, akan tetapi berguna bagi bangsa dan negaranya. Ala hazinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah salat subuh yang rahmati Allah. Kemarin saya mengatakan terakhir bahwa meningkatkan kualitas ketakwaan kita di dalam bulan suci Ramadan yang pertama adalah salat. Kewajiban puasa kita di dalam bulan suci Ramadan merupakan kewajiban yang dianjurkan Allah yang tertera di dalam rukun Islam yang keempat. Di dalam rukun Islam yang 5 ini, yang pertama mengucap syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, 4 puasa, kelima haji jika mampu. Dan semua yang tertera di dalam rukun Islam ini wajib hukumnya. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Apa yang wajib? Pertama, sebelum kita melakukan sholat, sebelum melakukan zakat, puasa dan haji, dianjurkan terlebih dahulu kita yakin bahwa Allah itu ada. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya orang-orang yang beriman itu pertama percaya kepada yang gaib. Siapa itu yang gaib? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan gaib? Karena kita percaya kepada yang tidak terlihat wujudnya, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar suaranya. Kita yakin cuma melalui utusannya yang bernama Muhammad. Dan Muhammad merupakan utusan Allah yang menerima wahyu dari Allah melalui utusannya lagi yang bernama Jibril. Kalau Allah turunkan Al-Quran sebanyak 114 surah, 30 juz, sebanyak 6.666 ayat kalau tidak salah, semuanya ini Allah turunkan melalui malaikat Jibril, utusan Allah yang disampaikan kepada hambanya di bumi yang bernama Muhammad. Dan semua perintah Allah tentang kebaikan amaliyah manusia, tentang hubungan silaturahim antara manusia,
baik sesama muslim maupun non muslim, baik negara muslim maupun negara non muslim, semua yang Allah turunkan tentang kebaikan sesama manusia di muka bumi ini atas perintah Allah melalui kitabnya yang bernama Al-Quran. Semua diturunkannya melalui utusan yang bernama Jibril. Akan tetapi untuk perintah sholat, satu perintah sholat ini Allah tidak perintahkan malaikat Jibril untuk menerukan kepada Muhammad. Akan tetapi Allah sendiri yang memanggilnya Muhammad dari bumi ke langit, yang dikenal dengan nama Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan lagi untuk pada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sering mendengar ini merupakan ingatan kembali, Pak ya. Ilmu-ilmu itu harus berulang-ulang. Dan kalau kita sudah berkali-kali mendengarkan, akan tetapi adik-adik kita mungkin mereka juga ada yang belum pernah mendengarkan kisah bagaimana turunnya perintah sholat. Jadi kalau kita sudah berulang kali, adik-adik kita ini masih, dan dia mendengar masih masuk telinga kanan, mungkin keluar telinga kiri, karena mereka belum fokus dengan perintah sholat. Jadi kita semua yang sudah tua, yang sudah mendapatkan perintah, apalagi yang sudah di atas 50 tahun ya. Jadi yang sudah di atas 50 tahun ini merupakan orang-orang yang memang sudah ditentukan untuk wajib melaksanakan sholat. Bukan hanya sekedar sholat, akan tetapi yang dituntut Allah adalah bisa mendirikan sholat. Kenapa? Karena sholat diturunkan Allah, diperintahkan Allah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berusia 52 tahun. Kemudian Allah memanggil Muhammad yang dikenal dengan Isra Mi'raj di dalam surat ke-17 Al-Isra. Ayat pertama kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya kata Allah, Subhanallazi asra, dan Allah memanggil hambanya Muhammad ke langit dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha dengan melewati 7 lapis langit. Dari Sidratul Muntaha ditaikkan lagi 10 tingkat yang bernama Baitul Izzah. Disitulah kursi kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi yang dikenal dengan nama Arsy. Untuk apa Allah manggil Muhammad, hambanya ke langit, hanya untuk menerima perintah sholat 50 waktu di dalam 1 hari 1 malam. Ini yang diperintahkan Allah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah menerima perintah sholat, Nabi turun ke Sidratul Muntaha. Di situ sudah ditunggu oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, apa yang kau terima dari Tuhanmu? Kata Nabi, sholat 50 waktu di dalam 1 hari 1 malam untukku dan untuk umatku. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, kembali lagi pada Tuhan, minta keringanan. Tidak mungkin umatmu mampu melakukannya. Akhirnya atas perintah Nabi Allah Musa, Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan sholat. Mendapat keringanan 5 waktu menjadi 45 waktu. Nabi kembali lagi ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Apakah mendapat keringanan ya Muhammad? Kata Nabi, 5 waktu menjadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, kembali lagi ya Muhammad, tidak mungkin umatmu mampu melakukannya. Akhirnya Nabi pun kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keringanan 5 menjadi 40. Sehingga akhirnya Nabi kembali kepada Nabi Musa, kembali lagi pada Allah, kembali kepada Musa berulang kali.
Nabi kembali kepada Nabi Musa dan kepada Allah. Akhirnya Allah tetapkan, kata Allah, ya Muhammad, aku tetapkan untukmu dan untuk umatmu 5 waktu di dalam 1 hari 1 malam dengan pahala 50 waktu. Sebelum Nabi kembali kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Allah, ya Muhammad, aku tambahkan untuk umatmu, barang siapa yang melakukan 1 kebajikan, aku perintahkan malaikat untuk mencatatnya dengan 10 kali pahala kebajikan. Hadirin rahmati Allah, alhamdulillah, berkat pertolongan Nabi Allah Musa alaihissalam, kita tidak melakukan sholat sebanyak 50 waktu. Seandainya tidak ada pertolongan dari Allah Nabi Musa alaihissalam, tidak mungkin kita bisa beraktivitas. Diperhitungkan 25 waktu, 25 menit kita sholat, baru selesai sholat sudah azan lagi, Pak. Jadi kita ke masjid, ya. Makan waktu jalan, udah azan lagi. Jangan kita beraktivitas, makan pun susah. Mungkin buang air pun repot. Alhamdulillah, berkat pertolongan daripada Allah Nabi Musa alaihissalam, kita bisa sholat berjamaah, bisa sholat dengan tenang, bisa beraktivitas, bisa makan, bisa buang air dan sebagainya. Oleh karena itu, tingkatkanlah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana cara melaksanakan sholat, bukan hanya untuk membatalkan sholat, akan tetapi bagaimana cara mendirikan sholat. Ini yang kata Allah, bacaan yang tartil, tomaninanya bagus. Jadi jamaah yang bagus. Jangan jamaah cuma menyalahkan imam doang, imamnya kelamaan, doanya kelamaan, ya sujudnya kelamaan. Tapi jadilah jamaah yang sempurna, karena di masjid ini adalah tempat latihan sholat. Coba kalau di rumah sendiri, mustahil. Paling bacanya alhamdulillah, paling nggak suara ya, Allahu Akbar, bang malah cuma bagusan Allahu Akbar. Coba tanamkan dengan tartil bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Itu makan waktu kurang lebih 7 detik paling, Pak. Karena kebiasaan kita subhanallah, alhamdulillah, akhirnya hitungan 1-2 detik, 5 detik lamanya lama sekali. Ya. Imam membaca dengan tartil bacaannya, kita imam baru ruku, Allahu Akbar, udah ruku duluan. Ya. Makanya saya perhatikan diingatkan kepada para imam sebelum ruku, tepat pada ruku posisi yang tepat derajatnya 90 derajat. Jangan Allahu Akbar dulu, masih berdiri, kadang imam udah Allahu Akbar, akhirnya makmum lebih dahulu mendahului kita. Begitu juga ketika sujud. Jangan sebelum kita sujud pas jidat menyentuh bumi, jangan kita langsung Allahu Akbar, karena pasti makmum lebih dahulu dari kita. Sedangkan hukumnya ketika jadi makmum mendulukan imam, nanti di padang mahsyar dibangkitkan kubur itu ya pala keledai gitu ya, gitu. Jadi jangan sampai makmum mendulukan imam, begitu juga imam jangan sampai makmum mendulukan imam. Bagaimana caranya? Sujud dulu baru Allah Akbar. Kita lebih dahulu bukan ruku, mendekati 70 derajat baru Allahu Akbar, ya. Begitu sampai Allah liman hamidah, ketika dia tegak baru ucapkan. Jangan sampai makmum mendahului imam. Ini saya dulu karena waktu juga ini mulai hari kerja. Mudah-mudahan esok bisa sambung lagi, bisa ketemu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.